Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurfara Ashifa dari kelas 10-3. Ingin menjawab dan sedikit menjelaskan soal tes latihan sumatif tentang materi persamaan linear dan fungsi kuadrat. Oke, soalnya akan saya tampilkan di layar dan langsung saja kita jawab. Oke. Nomor 1, saya menyebut tiket anak-anak itu sebagai huruf X, huruf Y adalah tiket dewasa, dan huruf Z adalah tiket lansia. Oke, saya akan tulis dulu di sini persamaan-persamaannya. Keluarga Andi membeli 4 tiket anak-anak, 2 tiket dewasa dan 1 tiket lansia seharga Rp640.000. Keluarga Butet membeli 1 tiket anak-anak, 3 tiket dewasa dan 2 tiket lansia seharga Rp550.000. Dan keluarga Danu membeli 3 tiket anak-anak, 1 tiket dewasa dan 1 tiket lansia dan membayarnya sebesar Rp450.000. Di sini saya mau mengeliminasikan. Kan yang ditanya adalah berapa harga dari tiket masing-masing tiket ini, berapa harganya. Untuk mengetahuinya kita perlu mencari satu persatunya. Seperti apa? Seperti ini. Jadi saya akan mengeliminasi persamaan pertama dan persamaan kedua dulu. Eliminasinya seperti ini. Saya akan menghilangkan koefisien Z atau saya akan mencoret huruf Z agar mudah. Dengan cara seperti apa? Secara kan di sini Z-nya tidak sama, tidak bisa dicoret dong. Maka kita akan mengalihkan yang persamaan pertama dikali 2 dan yang di bawah tetap dikali 1. Dan begitu keduanya mereka akan sama. Oke. Langsung saja. Di sini 640.000 dikali 2 hasilnya adalah 1.280.000. Terus 2Y atau 2 tiket dewasa dikali 2 adalah 4 tiket dewasa atau 4Y. Lalu di sini 4X atau 4 tiket anak-anak dikali 2 hasilnya adalah 8X. Maka itu di bawahnya tetap sama karena dikali 1. Langsung kita eliminasi atau kita kurangkan saja. 1.280 dikurang 550.000 harganya adalah 730.000. Karena ini sudah dicoret, tidak perlu lagi kita tulis. 4Y dikurang 3Y sama dengan 1Y atau Y saja ya. 8X dikurang 1X yaitu 7X. Oke. Lanjut. Di sini saya akan mengeliminasi lagi. Mengeliminasi persamaan pertama dan yang ketiga. Di sini sama seperti ini ya, kita tulis aja. Terus di sini langsung kita masukkan. Kalau di sini kita menghilangkan huruf Z, maka di sini tidak boleh huruf lain, harus tetap huruf Z. Harus sama semuanya. Lalu langsung saja kita coret. Kita kurangkan 640.000 dikurang 450.000, hasilnya adalah 190.000. Z coret. 2Y dikurang 1Y, hasilnya 1Y. 4X dikurang 3X, hasilnya 1X. Oke, langsung saja kita eliminasi lagi. Ini beratnya persamaan keempat dan kelima. Kita eliminasi mereka berdua. Masukkan hasilnya. Hasilnya kita masukkan. Lalu langsung kita kurang lagi. 730.000 dikurang 190.000, hasilnya adalah 540.000. Y kurang Y habis, coret. 7X kurang X hasilnya 6X. X sama dengan 540.000. 6-nya kita pindah ke sini, maka kita bagi dan menghasilkan 90.000. Ini adalah tiket anak-anak. Harganya adalah 90.000 per tiket. Oke, selanjutnya karena tiket anak-anaknya sudah diketahui, kita tahu harganya adalah 90.000, maka kita akan mencari harga tiket dewasa. Berapa itu? Yaitu
begini kita masukin seperti yang di sini. Di sini persamaan kelima, X tambah Y sama dengan 190.000. Karena X-nya sudah diketahui adalah 90.000, berarti 90.000 ditambah Y hasilnya 190.000. Berarti berapa Y-nya? Maka dari itu kita tulis seperti ini. Y sama dengan 190.000, pindah ruas 90.000-nya menjadi negatif. Maka dari itu kita kurang saja. 190 dikurang 90.000, hasilnya adalah 100.000. Maka kita menemukan ini harga tiket dewasa. Oke. Sekarang yang terakhir kita tinggal mencari harga tiket lansia. Bagaimana caranya? Dengan cara kita mensubstitusi. Saya akan menggunakan persamaan ketiga karena menurut saya akan lebih mudah karena angkanya lebih sedikit ya. Maka dari itu di sini kita masukkan saja 3x karena x sudah diketahui ada 90.000. 3 dikali 90.000 ditambah y, y-nya sudah diketahui ada 100, ditambah 100 ditambah z sama dengan 450.000. 3 dikali 90.000 adalah 270.000. Tulis ya seperti ini. 270.000 ditambah 100.000 hasilnya adalah 370.000 ditambah Z sama dengan 450.000. Lalu Z sama dengan 450.000 kita pindah ruaskan ke sini menjadi negatif. Maka 450.000 kita kurangkan 370.000 akan mendapatkan hasil 80.000. Maka di sini kita sudah mengetahui harga tiket lansia. Maka dari itu dapat kita simpulkan bahwa harga tiket anak-anak di sini saja ya. Harga tiket anak-anak adalah 90.000. Harga tiket dewasa adalah 100.000. Harga tiket lansia adalah 80.000. Oke, lanjut kita ke nomor 2. Nomor 2 ini kita disuruh menggambarkan grafik pertidaksamaan linear dari angka ini. Oke, di sini lanjut aja. Apabila X adalah 0, maka Y adalah 6. Apabila Y sama dengan 0, maka X-nya adalah 3. Kenapa jadi 3? Karena di sini 6 dibagi 2. Ini ibaratnya ya, apabila X-nya 0, maka Y-nya sama dengan 6. Apabila Y-nya yang 0, maka 6 dibagi 2 ke sini ya, maka menghasilkan 3. Seperti itu. Paham kan? Lanjut, yang di sini apabila X-nya 0, maka Y-nya 2. Apabila Y-nya yang 0, maka X-nya juga 2. Seperti itu. Mudah kan? X-nya lebih dari 0, Y-nya lebih dari 0. Maka seperti ini. Kita tulis aja deh. Di sini kan sudah diketahui nih. Y-nya 6, X-nya 3, Y-nya 2, X-nya 2. Kita tinggal masukin. X-nya 3, Y-nya 6, X-nya 2, Y-nya juga 2. Tinggal kita garis saja grafiknya. Maka itu kita tinggal mengarsir nih. Bagaimana cara mengarsirnya? 6 dan X-nya 3, Y-nya 6 itu adalah lebih dari. Apabila lebih dari atau lebih itu adalah menjauhi titik 0. Di sini adalah titik 0-nya ya. Di sini adalah titik 0-nya. Dia menjauhi dari titik 0, maka arsirannya menuju ke atas seperti ini. Lalu yang di sini yang X-nya 2 dan Y-nya 2 adalah kurang dari. Kurang ya. Apabila kurang, itu berarti mendekati titik 0. Maka arsirannya seperti ini, ke bawah menuju titik 0-nya. Seperti itu. Mudah bukan? Oke, lanjut ke nomor 3. Nomor 3 kita juga disuruh menggambarkan grafik. Tapi bedanya kita bukan menggambarkan grafik pertidaksamaan linear, tapi kita menggambar grafik fungsi kuadrat. Oke, di sini fungsi kuadratnya kita disuruh ini. Fungsi X sama dengan X kuadrat
negatif, bukan negatif. Ini min 3x min 28. Oke. Di sini saya menggunakan titik uji atau tabel titik uji. Apa itu? Tabel titik uji adalah menguji setiap angka sehingga membentuk titik-titik koordinat di sebuah grafik. Titik uji boleh lebih dari, bukan lebih. Titik uji bisa menggunakan angka berapapun dan sebanyak apapun. Semakin banyak akan semakin bagus grafiknya. Tapi di sini saya akan mulai dari titik 0 sampai 4 saja. Di sini saya mulai dari min 3. Anggap saja ini belum ada ya. Anggap saja ini belum ada yang di bawahnya. Yang diketahui masih tabel X-nya. Tabel Y-nya anggap saja belum ada. Oke. X-nya adalah min 3, min 2, min 1, 0, 1, 2, 3, dan 4. Ini kalian boleh isi berapapun sesuka hati kalian. Misalnya dari min 4, min 3, min 2, atau dari min 5, min 4, min 3, sampai di sini 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 juga boleh. Sebanyak apapun, tidak apa-apa. Bagaimana cara mencari titik uji? Dengan cara kita uji terus. Min 3. Kita tinggal masukin aja rumusnya. Rumusnya tadi kita pakai yang ini. Fx itu, fungsi kuadrat itu, kita lambangkan sebagai y ya, sama seperti y. Dan oke, lanjut aja kita jelaskan. Di sini ada x-nya adalah min 3, x min 3 sama dengan y sama dengan min 3 kuadrat. Kenapa min 3 kuadrat? Karena x-nya tadi kita ubah menjadi min 3. Semua yang ada x di sini kita ubah menjadi min 3. Jadi y sama dengan min 3 kuadrat dikurang 3 negatif 3 dikurang 28. Y sama dengan negatif 3 kuadrat itu adalah 3 kali 3 adalah 9. Minus ketemu minus menjadi plus. Maka 3 dikali 3 adalah 9. Turun min 28. Maka y-nya hasilnya min 10. Kita tulis di sini ketemu satu angka. Lalu lanjut, yang di sini kita akan terus uji. Memang panjang, tapi menurut saya ini efektif sih. Jadi x sama dengan min 2 sama di sini kita masukin lagi seperti tadi, y sama dengan min 2 kuadrat dikurang 3 min 2 dikurang 28. Hasilnya min 2 kuadrat adalah 4 ditambah min bertemu min adalah tambah 3 kali 2 adalah 6 turun min 28. Hasilnya adalah min 18. Kita tulis lagi di bawah min 2. Lanjut seperti itu sampai seterusnya nih, seperti ini. Lanjut ya, kita lanjut. Y min 1 kuadrat min 3 min 1 min 28 1 1 1 ditambah 3 dikurang 28, maka hasilnya min 24. Tulis, lalu lanjut 0. Y hasilnya adalah min 28. Kenapa begini? Karena apabila 0 kan ibaratnya di sini ya, anggap saja ini 0. 0 dikali 0 0. 3 dikali 0 juga 0. Maka ini hasilnya tidak ada, tidak usah ditulis kita, maka udah ketemu min 28. Kita tulis saja di sini nih. Terus lanjut yang ke 1. X sama dengan 1, Y sama dengan 1 kuadrat dikurang 3 kali 1 dikurang 28. Maka hasilnya adalah 1 dikurang 3 dikurang 28, hasilnya adalah min 30. Tulis. Lalu yang kedua, Y sama dengan 2 kuadrat dikurang 3 kali 2 dikurang 28. Y sama dengan 4 dikurang 6 dikurang 28, dan hasilnya juga min 30. Kita tulis lagi. Oke. Yang selanjutnya adalah 3. X 3 sama dengan Y sama dengan 3 kuadrat dikurang 3 kali 3 dikurang 28.
Y sama dengan 9 dikurang 9 dikurang 28, Y sama dengan 28. X 4 sama dengan Y sama dengan 4 kuadrat dikurang 3 kali 4 dikurang 28, Y sama dengan 16 dikurang 12 dikurang 28, dan hasilnya negatif 24. Dia akan mengulang terus. Apabila kamu di sini 5, akan terbukti di sini adalah hasilnya min 18. Dia akan membentuk seperti ini nanti. Atau bisa juga seperti ini nanti membentuknya. Seperti ini. Bisa membuka katupnya ke atas. Bisa juga membuka katupnya ke bawah seperti ini. Oke, grafiknya akan kita buat seperti ini. Di sini ada negatif x negatif, di sini x positif, y negatif, di sini y positif. Oke. Seperti yang sudah kita hitung tadi, gimana ya? Sebentar ya. Seperti ini, berarti x-nya titik pertama nih ya. X adalah negatif 3 dan y adalah negatif 10. Kita tandain titik pertama nih di min 3 dan min 10. Kita harus sejajar seperti ini. Kita tarik saja nih. Oke, di sini ya. Terus yang kedua adalah min 2 dan min 18. Min 2 berarti ada di sini. Dan min 18 berarti ada di sini nih. Set. Kita tarik aja nih, set ke titik 18. Seperti ini. Udah dapat 2 titik koordinat nih, bukan koordinat. Udah dapat 2 titik nih. Lanjut ke titik ketiga, yaitu adalah min 1 dan min 24. Oke. Min 1 ke min 24, langsung lanjut kita ke sini. Set. Kemencong. Set di sini nih. Sini nih, tadam. Oke, lanjut ke titik keempat ya. Titik keempat adalah 0 dan min 28. Titik 0 dan min 28 di sini berarti guys. Min 28. Oke. Dapat nih. Terus di situ adalah 1 dan min 30. Berarti x-nya positif 1 nih. Mohon maaf ya. X-nya berarti positif 1 dan negatif 30. Sini ya. Ya, di sini. Udah kelihatan kan garisnya nih? Seret. Udah kelihatan nih. Lanjut. Di sini ada yang kedua itu 2 dan min 30. Min 30 juga berarti di sini adalah titik koordinatnya atau titik puncaknya. Nah, di sini ada titik puncaknya nih. 2 ini nih. Berarti ya. Oke, lanjut. 3 dan min 28. 3 dan min 28. Sini nih kira-kira nih ya. Udah pas belum nih? Set. Di sini guys. Tidak apa-apa ya. Supaya jelas kita ya. Oke. Yang terakhir 4 dan min 24. 4 dan min 24. Set. Coba kita kasih tanda di sini, terus kita tarik. Oke deh, udah jadi nih. Gimana cara menariknya? Dari sini, set. Maaf ya kalau tidak rapi. Set. Seperti ini, terus di sini udah titik puncak ya, di sini titik puncaknya. Set. Ya, seperti ini. Mohon maaf kalau tidak rapi. Di sini sudah selesai kita membuat gambarnya. Oke, soal terakhir adalah menentukan persamaan kuadrat jika diketahui 2 titik potongnya grafik sumbu X. Bagaimana tuh? Nah, ini dia rumusnya. Y sama dengan A dalam kurung X dikurang X1 tutup kurung buka kurung X dikurang X2 tutup kurung. Ini adalah rumusnya. Jadi titik potong yang kita ketahui cuman 3 aja nih. Yang ini adalah sumbu X berarti di garis X, dan ini cuman di garis Y. Cuman 1 aja yang diketahui. Yang di sumbu X ada 2, yaitu min 4 dan min 4,0 dan 2,0. Berarti di sini kita bisa tulis di sininya kita bisa bikin di sini, bukan bikin ya, ini jadinya adalah X1 dan di sini adalah Y1. Di sini X2 dan di sini Y2. Ini karena dia punya teman ya, ibaratnya punya teman mereka. Baru bisa X1 dan Y1, X2 dan Y2 kayak gitu. Kalau tidak punya teman, berarti dia sendiri aja, berarti dia X dan Y gitu aja. Oke, yang kita cari sekarang adalah A-nya.
memangnya A ini apa sih? Penasaran kan? Mari kita cari. Jadi, tulis dulu rumusnya. Y-nya adalah Y sama dengan min 8 kan di sini? Oke, kita tulis min 8 sama dengan A, buka kurung, X. X-nya adalah 0. X-nya adalah 0, maka kita tulis 0 di sini dikurang X1. X1-nya adalah min 4. Tulis, tutup kurung, buka kurung lagi. X sama dengan 0 dikurang X2 adalah 2. Tutup kurung. Min 8 sama dengan A. 0 dikali, bukan dikali ya, ini ditambah jadinya karena min bertemu min menjadi ditambah, jadi adalah 4. Di sini adalah 0, ada min 2. Kan ini sama-sama min, dikali lagi. Jadinya min 2. Oke, ini dikali. Jadi min 8 sama dengan A. Di 4 kali 2, min 2 adalah min 8. Min 8 sama dengan min 8A. A sama dengan min 8 dibagi min 8. Hasilnya adalah 1. Oke, selanjutnya kita tinggal masukkan rumus lagi. Kita pakai rumus yang ini ya. Kita masukin karena kita sudah menemukan A-nya yang kita cari tadi itu kan, kita mencari tadi itu A ya. Ini adalah mencari A-nya tadi itu apa? A-nya ditemukan di sini adalah 1. Jadi lanjut, masukkan rumus Y sama dengan 1 dikali X kurang X1 dikali X kurang X2 adalah Y sama dengan 1. Di sini X-nya tidak perlu kita buat lagi ya. X yang ini tidak perlu kita buat lagi karena nanti kita tidak bisa menemukan jawabannya kalau kita buat lagi. Maka dari itu Y sama dengan X1 sama dengan 1 di apa ya, ini namanya dikali silang ya, bukan dikali silang. Saya menyebutnya sih kali silang, seperti itu, sama seperti kali. Kayak gini ya. X dikali X menjadi X2. X dikali min 2 menjadi min 2X. Kemana tadi hilangnya? 1. Ya karena X dikali X sama dengan X2 dikali 1, ya tetap X2. Oke, lanjut ya, sudah sampai min 2X tadi sudah dapat. Lanjut, 4 dikali X menjadi 4X. 4 dikali min 2 menjadi min 8. Pada itu Y sama dengan X2 tambah 2X dikurang min 8. Hilang kemana? 4-nya. Hilangnya di sini nih. Tadam. Karena kita hitung dulu yang ini nih. Yang min 2 bertemu plus 4X. Punya utang 2. Punya duit 4.000. Bayar utang 2.000 menjadi positif 2. Jadi di sini munculnya. Maka hasilnya fungsi kuadratnya adalah Y sama dengan X kuadrat ditambah 2X dikurang 8. Ini adalah hasil kuadratnya. Selesai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.